Jumpa lagi di Adu TV. Ya, laptop yang satu ini bukan cuma kencang buat gaming, tapi juga cocok banget dipakai untuk content creation karena udah pakai prosesor Intel Core i9 generasi ke-14. GPU-nya pakai RTX 4070 laptop, RAM-nya 16GB dual channel, storage 1TB dan masih punya slot M.2 tambahan. Layarnya juga gak kalah menarik nih ya. Resolusinya 2,5K, refresh rate 240Hz dan color gamutnya ada di 100% DCI P3. Ini adalah Acer Predator Helios Neo 16 keluaran 2024. Oke, buat yang belum tahu Helios Neo itu apa ya, ini posisinya adalah adiknya Predator Helios dengan harga yang lebih terjangkau, tapi tetap menawarkan performa yang nggak bercanda di sini ya. Dibandingkan dengan Helios Neo generasi sebelumnya, laptop yang satu ini membawa beberapa perubahan, baik dari segi CPU, GPU, layar hingga desain bodinya. Tapi pelan-pelan ya, karena kita akan mulai bahas dulu dari spesifikasi dasarnya. Nah, untuk prosesornya dia pakai Intel Core i9 14900HX ya. Fabrikasinya udah Intel 7, base power 55 watt dengan maximum turbo power menurut Intel up to 157 watt. Dia punya 24 core 32 thread yang terdiri dari 8 performance core 16 efficient core. Banyak. Maksimum turbo frekuensinya ada di 5,8 GHz. Di prosesor Core i9 13900HX maksimum turbo frekuensinya itu cuma 5,4 GHz. Jadi ada peningkatan jelas di sini ya. Untuk Intel Smart Case-nya juga besar di 36 MB. Integrated grafisnya pakai Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Tapi tentunya yang satu ini udah support akselerasi QuickSync dan juga udah support AV1. RAM bawaannya adalah 16GB DDR5 5600 dual channel. Ini udah hadir dan konfigurasi yang siap pakai tentunya. Tapi kalau masih butuh upgrade lagi, kita bisa upgrade hingga 32GB. Untuk storage 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 dan masih ada satu ekstra slot SSD M.2 tambahan di sini. Dan laptop ini juga sudah support konfigurasi RAID 0 kalau dibutuhkan ya. Lalu GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU yang RAM-nya adalah 8GB GDDR6 dengan maksimum TGP up to 140 watt di turbo mode. Dia sudah support fitur resizable bar dan Nvidia Advanced Optimus juga ya. Di software Predator Sense kita bisa mengubah mode GPU dengan 3 opsi, yaitu ada automatic, ada Optimus dan ada Nvidia GPU only. Untuk konektivitas wirelessnya dia punya Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i. Ini udah Wi-Fi 6E tentunya ya, dan versi Bluetooth-nya adalah 5.3. Kapasitas baterai juga nggak kecil di 90 Wh. Untuk OS tentunya dia pakai Windows 11 Home di sini. Bodinya form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik seperti bagaimana umumnya sebuah laptop gaming. Dia menggunakan aluminium untuk cover bagian atas dan polikarbonat untuk bagian yang lainnya. Nah, untuk desain ini terasa seperti kombinasi dari Predator Helios dan Helios Neo generasi sebelumnya. Di bagian engsel terdapat ornamen Predator Helios Neo 16 dengan lapisan transparan, mirip seperti Helios generasi sebelumnya. Sedangkan di bagian belakang layar kita bisa lihat di situ ada sandi berupa teks dan angka serta alfabet acak yang jika dipecahkan itu terbaca sebagai tagline dari Acer Predator. Yang ini mirip seperti Helios Neo generasi sebelumnya. Nah, di belakang layar ini tentunya terdapat logo Predator dengan RGB lighting. Untuk warnanya ini adalah kombinasi Abyssal Black dan Shale Black. Intinya hitam. Untuk ukuran panjangnya 35,7 cm, lebar 27,8 cm dan ketebalan 2,78 cm. Bobot laptopnya aja di 2,61 kg dan chargernya ini cukup besar di 1 kg. Ya, ini adalah charger 330 watt. Jadi wajar kalau memang agak berat ya. Untuk total bobot kalau di bawah-bawah adalah 3,61 kg. Untuk display ini adalah panel berukuran 16 inci, panel IPS ya. Resolusinya WQXGA atau 2560x1600 dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya tentunya 240Hz dan response time-nya udah sampai 3 milisecond. Jadi ini layar udah cocok banget dipakai buat gaming. Nah, menurut Acer, brightness-nya itu mencapai 500 nits dan color gamutnya ada di 100% DCI P3. Kalau berdasarkan pengujian kami, ternyata peak brightness-nya itu lebih, ada di 530 nits. Sementara gamut coverage-nya ada di 94,1% DCI P3 dengan gamut volume di 100,2% DCI P3. Permukaan layarnya ini anti glare atau matte ya, jadi nyaman digunakan tanpa adanya terlalu banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu. Bezel layarnya tergolong tipis dengan screen to body ratio di kisaran 89%. Wah, luar biasa ya. Nah, untuk kamera ini sayangnya resolusi kamera ini masih di 720p 30fps aja. Tapi menariknya, webcam di laptop ini memiliki beberapa fitur Windows Studio Effect yang didukung dengan Acer Purify
side view seperti auto framing, eye contact, dan background blur. Mikrofonnya juga dilengkapi dengan fitur AI noise cancelling. Untuk pengujian mikrofon, kualitas webcam, dan fitur-fiturnya kita serahkan langsung aja ke Rifki ya. Nah, sekarang kita akan uji coba kamera yang ada di laptop Acer Predator Helios Neo 16 beserta seluruh fitur-fiturnya ya, termasuk fitur studio effect yang tadi kita temukan dan fitur noise cancelling yang ada di laptop ini. Yang pertama dari kamera. Sayangnya karena kamera memang masih 720p, kualitas kameranya pas-pasan lah. Cukup kalau misal kalian dipakai untuk meeting sekedar meeting aja ya. Ini harusnya udah cukup. Memang untuk detail gambarnya itu tidak sebagus kamera yang punya resolusi 1080p, tapi ya ini masih oke lah, apalagi kalau kamera webcam laptop kan kalian pakai buat apa sih? Paling buat meeting atau buat kuliah online kayak gitu. Jadi nggak harus yang perfect-perfect banget lah. Nah, berikutnya kita akan sekalian uji coba fitur Studio Effect yang biasa kita jumpai kalau kita menggunakan laptop dengan prosesor yang memiliki NPU. Tapi di sini ada nih, ini menarik. Mungkin langsung kita coba aja kali ya. Ini kita coba pertama ada automatic framing. Nah, seperti yang udah kalian tahu kalau automatic framing itu dia akan membuat framing kamera otomatis center kepada kita. Jadi misal kalau saya gerak, nah ini dia akan center ke sini. Kalau misal saya geser ke kanan, dia akan center ke sebelah kanan dan seterusnya. Jadi dia akan tetap berusaha center ke muka kita, fokus ke muka kita. Ini cocok dipakai buat kalian yang misal pakai webcam sambil jalan-jalan mungkin presentasi, ini dia bisa ngikutin. Berikutnya ada eye contact. Eye contact ini membuat seolah-olah mata kita tetap lihat ke kamera saat kita lihat ke layar. Tapi ya ini masih belum perfect juga ya. Contohnya seperti ini. Ini mata mata saya akan lihat ke arah layar dan ini kalau fitur eye contact-nya saya nyalakan. Ini saya matikan, ini saya nyalakan. Dan ini balik mati. Jadi gimana? Sebenarnya ya nggak benar-benar buat mata kita lihat ke arah webcam juga kan ya. Nah, fitur berikutnya adalah background effect. Background effect ini akan melakukan blurring background saat kita melakukan webcam. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat background saya udah blur semua ya, background sudah blur. Tapi yang perlu diperhatikan memang karena ini prosesornya belum dilengkapi dengan NPU, hasilnya belum sebagus di laptop yang punya prosesor dengan NPU. Tapi ini udah oke sih. Ini terlihat seperti background blur yang biasa kita temukan kalau kita menggunakan software meeting seperti Teams atau Zoom, kayak Microsoft Teams, Zoom. Itu biasanya background background blurnya masih kayak gini ya, ini masih jarinya kepotong-potong kayak gini. Nah, pengujian yang terakhir adalah pengujian noise cancelling. Tadi kita udah bahas kalau laptop ini punya noise cancelling. Tapi karena ini adalah sebuah laptop gaming, kita nggak akan bawa laptopnya ke pinggir jalan juga. Sebagai gantinya, kita akan gunakan noise yang biasa kita temukan di sebuah laptop gaming. Kalau kalian main game, kipasnya akan berputar dengan kencang dan itu menimbulkan noise. Di sini kita akan uji apakah suara kipas masuk atau enggak. Sebagai perbandingan, kita juga akan menggunakan smartphone yang biasa digunakan untuk menguji fitur noise cancelling di pinggir jalan. Ini sound recordernya kita nyalakan. Setelah nyala, kita akan nyalakan kipas ke kecepatan maksimum. Nah, sekarang kipasnya udah putar ke kecepatan maksimum. Jadi gimana? Ini suara direkam menggunakan laptop. Mungkin kita coba kali ya, kalau di smartphone kayak gimana suaranya. Nah, ini adalah suara yang direkam menggunakan smartphone yang tadi. Kalian masih bisa kedengaran suara kipasnya kan ya di sini. Tapi saat kita pindah ke laptop lagi, suara kipasnya bisa dihilangkan. Meskipun sebagai gantinya, suara saya jadi agak berubah. Tapi ini masih oke sih untuk sebuah laptop gaming dengan fitur noise cancelling. Kalian masih bisa dengar jelas suara saya. Jadi ini masih oke. Oke, lanjut lagi. Untuk audionya, dia menggunakan dua speaker yang terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Mode audio ini dapat diubah melalui software DTS:X Ultra atau software Predator Sense pada menu Acer True Harmony. Untuk kualitas suaranya tergolong lantang di sini, rapi dan cukup memuaskan baik saat digunakan untuk dengar musik, nonton film ataupun main game. Tapi karena speakernya mengarah ke bawah, suara yang dihasilkan juga sangat bergantung material alas laptopnya. Kalau ditaruh di atas kasur, ya agak mendem jadinya tentunya. Tapi di atas meja, wah mantep bener ini. Untuk konektor, di kiri ada satu Ethernet port, satu USB 3.2 Gen 1, satu micro SD card reader, dan satu audio combo jack 3,5 mm. Di kanan kita lihat ada dua USB 3.2 Gen 2. Di belakang ada satu DC in, ada satu HDMI 2.1, dan ada dua Thunderbolt 4. Nah, untuk keyboard, ini menggunakan keyboard chiclet dengan layout dan desain tombol khas Acer Predator Helios. Terdapat dua tombol khusus, yaitu tombol Microsoft Copilot dan tombol Predator
Sense di sini. Di sebelah kiri atas terdapat tombol fisik yang dapat digunakan untuk mengaktifkan mode turbo. Untuk tombol power ini menyatu dengan layout keyboard dan terletak di pojok kanan atas. Tapi tenang, tombol powernya nggak mudah kepencet karena ini posisinya ada di atasnya numpad. Kalau kalian ngetik kan nggak lari-lari ke numpad biasanya ya. Lagian kalau lari ke numpad nggak lari ke atasnya numpad ya. Jadi aman posisinya. Lalu kemudian untuk tombol anak panah ini punya ukuran yang penuh jadi nyaman buat digunakan. Keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit RGB dengan 4 zona warna serta ada 4 tingkat kecerahan di sini. Pengaturan warna dan tingkat kecerahan juga bisa diatur pada software Predator Sense. Nah, untuk touchpad dia pakai precision touchpad yang terletak center to spacebar tapi sedikit melebar ke kanan. Meskipun demikian, letaknya masih tidak terlalu ganggu nih saat kita pakai buat ngetik. Untuk sistem pendingin ini pakai sistem pendingin aktif dengan teknologi 5th Gen Aero Blade 3D Fan dan 5 buah vector heat pipes. Acer juga menggunakan liquid metal thermal grease, serius banget ini ya, yang diklaim punya performa penghantaran panas lebih baik dibandingkan pasta biasa tentunya. Untuk intake itu dari bawah dan exhaust ke arah belakang dan samping kanan kiri. Oke, sekarang kita bahas aspek performanya. Seperti biasa, laptop gaming Predator ini dilengkapi dengan beberapa mode performa yang bisa diakses melalui software Predator Sense. Di sini ada quiet, balance, performance, dan turbo. Selain mode performa, kita juga bisa mengatur kecepatan kipas. Ada 3 mode di sini, ada auto, ada max, sama ada manual. Oke, sekarang lanjut aja kita langsung masuk ke Cinebench R23. Kita looping selama 30 menit untuk melihat konsistensi performanya. Untuk skor tertinggi hampir tidak terlihat ada perbedaan di sini. Untuk mode balance ada di 29.674 poin, di mode performance ada di 29.898 poin. Mode turbo dengan kipas max itu di 29.958 poin. Nggak nyampe 30.000, dikit lagi ya. Tapi untuk skor yang bisa dipertahankan ini baru beda. Di mode balance itu di kisaran 22 ribuan poin, di mode performance di kisaran 23 ribuan poin, dan di mode turbo dengan kipas max itu di kisaran 26 ribuan poin. Untuk suhu kerja di mode balance pada saat run pertama suhu sempat bertahan di kisaran 80 sampai 92 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan stabil di kisaran 80 sampai 83 derajat Celcius. Meskipun sesekali dia bisa spiking ke 90 sampai 95 derajat Celcius, masih cukup wajar. Di mode performance karakter suhunya juga masih mirip seperti mode balance. Perbedaan terletak di titik spike atau loncatan suhu yang kadang bisa mencapai 95 sampai 100 derajat Celcius. Lalu di mode turbo dengan kecepatan kipas maksimum karakter suhu masih terlihat mirip dengan performance ya, tapi jumlah spike atau loncatan suhunya yang lebih banyak di sini. Suhu seperti ini wajar ya, karena untuk pengujian Cinebench R23 bebannya itu memang secara software itu ke arah prosesor hingga 100% terus menerus. Apalagi kalau dilihat grafiknya, suhu yang mencapai 100 derajat Celcius itu hanya spike ya, hanya lompatan doang. Jadi 100 tahan lagi, 100 tahan lagi gitu. Untuk suhu sustainnya masih sangat aman di kisaran 80 derajat Celcius aja. Ini menarik karena saat mode dan kecepatan kipas kita lepas, terlihat bahwa performa prosesor itu bisa naik dengan karakteristik suhu yang masih mirip-mirip aja dengan mode performance dengan mode kipas di auto ya. Karena suhu kerja masih terlihat oke, pengujian berikutnya akan kita lanjutkan di mode turbo dengan kecepatan kipas max untuk lihat performa yang paling mantepnya. Kita mulai dari Blender 4.0 Barbershop Scene yang beratnya nih ya. Dengan CPU renderer ini selesai dalam waktu 16 menit 26 detik. Tapi kalau kita pakai CUDA ya, GPU renderer ini selesai dalam waktu hanya 2 menit 20 detik saja. Kencang. Nah, suhu kerjanya CPU dari kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius saja ya. Aman banget di sini. Lanjut ke Adobe Premiere Pro sisi 2024. Kalau videonya 4K 60, 4K 60 fps 2 menit 7 detik. Dengan software only selesai dalam waktu 6 menit 44 detik. Kalau kita pakai CUDA selesai dalam waktu 1 menit 41 detik saja. Kalau video 1080p 60 fps durasinya sama, software only selesai dalam waktu 58 detik. Udah kencang pakai software only juga. Tapi kalau pakai CUDA tentunya akan lebih kencang lagi di 27 detik saja. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan CUDA tadi, CPU dari kisaran 60 sampai 75 derajat Celcius saja. Sementara GPU juga seperti ya anteng-anteng aja di 50 sampai 54 derajat Celcius ya. Aman banget di sini. Lanjut ke software video editing kelas profesional tapi versi gratis. DaVinci Resolve ini versi 18.6 ya.
Video yang sama, durasinya 2 menit 7 detik dan 4K 60 fps ya. Selesai dalam waktu 2 menit 55 detik saja. Kenceng di sini ya. Kalau videonya 1080p 60 fps itu selesai dalam waktu 44 detik saja. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K 60 video ekspor tadi, untuk suhu CPU terlihat sangat fluktuatif di kisaran 80 sampai 100 derajat Celcius, sedangkan GPU di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Suhu prosesornya memang kadang-kadang bisa agak tinggi, tapi suhu seperti ini cukup sering kami jumpai di software yang satu ini ya. Ini umum banget. Kalau mau nggak seperti ini mungkin mesti pakai versi non gratisnya. Tapi ini lagi-lagi tergolong oke karena suhunya itu tidak bertahan di 100 derajat Celcius. Ini masih aman karena hanya spiking aja di 100 derajat Celciusnya. Jadi ya normal lah ya. Tapi kalau emang kalian menggunakan software ini atau software lain yang cukup membebani ke arah prosesornya saja dan merasa suhu seperti ini tinggi, saran kami bekerjanya di ruang yang ber-AC atau ubah mode performance-nya ke balance dan atur kecepatan kipasnya ke maksimal. Ini tentunya akan lebih aman. Kita lanjut ke 3D Mark. Kita lihat grafik skornya ya dengan Fire Strike. Ini DirectX 11 bisa dapat 27.994 poin. Lalu untuk Time Spy DirectX 12 kita dapat 13.450 poin. Nah, suhu kerjanya saat kita melakukan Fire Strike Stress Test ya di GPU itu cuma sampai 66 ke 74 derajat Celcius aja. Masih aman lah GPU-nya. Lanjut ke gaming test. Nah, untuk pengujian gaming kurang lebih seperti ini. Gimana? Kenceng kan? Kita lanjut, kita lihat suhu kerjanya pada saat kita memainkan game Assassin's Creed Mirage selama setengah jam. Suhu CPU terlihat di kisaran 71 sampai 76 derajat Celcius saja, sementara GPU aman di kisaran 67 sampai 69 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan, nah ini menarik ya, karena hampir seluruh permukaan keyboard itu punya suhu yang aman banget di bawah 35 derajat Celcius. Titik terpanasnya ada di area dekat anak panah yang bisa mencapai 43 derajat Celcius. Kalau di area WASD yang sering kita pakai buat main game akhir-akhir ini ya, itu ada di bawah 30 derajat Celcius. Ini adem banget, jadi nyaman kalau digunakan untuk main game berlama-lama juga nggak masalah. Untuk permukaan palm rest ini juga tergolong aman di bawah 30 derajat Celcius. Adem banget yang satu ini. Kita lanjut ke storage testnya. Dengan Crystal Dismark, kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 6.794 MB per second dan tulisnya di 6.190 MB per second. Ini kecepatan SSD yang bagus karena read dan write-nya sama-sama nyentuh di atas 6.000 MB per second dan bahkan udah nyaris nyampe 7.000 MB per second. Lanjut untuk pengujian baterainya. Kita taruh di mode balance, GPU-nya modenya automatic, brightness di 150 nits dengan volume 25%. Hasilnya, local video playback 1080p itu baterainya habis setelah 4 jam. Ini agak kurang memuaskan ya, tapi cukup wajar. Apalagi kalau mengingat bahwa laptop yang satu ini performanya emang monster sebetulnya. Sangat kenceng. Jadi wajar ya kalau performa tinggi itu baterainya ada di kisaran 4 jam. Ya masih lumayan wajar lah. Lanjut untuk charging testnya. 30 menit pertama baterai 90 Wh ini sudah terisi 57%. Sementara untuk dari kosong sampai full ini butuh waktu hanya 1,5 jam atau 90 menit. Ini baterai 90 watt hour loh.
kencang banget loh, 1,5 jam itu ngisinya. Oke, untuk harganya, unit yang kami uji ini ada di kisaran 33.499.000. Dan ada satu varian lagi yang pakai disk GPU RTX 4060 dijual di harga 29.499.000. Tapi Acer lagi ngadain promo nih. Selama masa pre-order dari tanggal 7 sampai 31 Maret 2024 akan ada potongan harga sebesar 2,5 juta rupiah ke 30.999.000 untuk varian RTX 4070 yang kita tes ini, dan bisa turun sampai 26.999.000 untuk yang versi varian RTX 4060. Dan semuanya ini sudah mencakup Microsoft Office Home and Student 2021 ya, nggak usah pakai langganan lagi. Lalu ada Acer Predator Backpack, ada garansi 3 tahun spare part, dan ini juga termasuk layanan yang juga mencakup Accidental Damage Protection dan Priority Care di tahun pertama. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. By default, kapasitas RAM-nya itu 16 GB ya. Ini rasanya sih pengennya sih naik ke 32 GB aja nih kalau laptop gaming semonster ini performance-nya. Tapi mengingat laptop ini pakai slot SODIMM, kita bisa dengan mudah mengganti RAM-nya ke 32 GB kalau emang dibutuhkan. Atau kalau kalian malas ngupgrade, di beberapa official store pada marketplace ya, yang umum kita bisa lihat itu ada yang menyediakan opsi untuk udah langsung aja belinya 32 GB. Dan harganya juga nggak sejauh itu kok bedanya. Lalu kemudian, suhu kerja CPU itu sesekali bisa kelihatan tinggi di beberapa pengujian yang sangat membebani CPU. Untungnya, Acer menyediakan pengaturan mode performa dan kecepatan kipas di software Predator Sense. Jadi kita bisa ngubah dari mode balance atau quiet dan gunakan kecepatan kipas maksimal saat menggunakan software yang benar-benar bebanin hanya di CPU aja. Dan menariknya, suhu tinggi tadi itu tidak kami temukan saat kita melakukan pengujian gaming. Dan suhu permukaan di area WASD laptop ini jadi salah satu yang paling dingin dalam sebuah laptop gaming yang pernah kami uji selama ini. Bahkan nggak cuma WASD, hampir seluruh permukaan keyboardnya itu adem gitu ya. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah resolusi kameranya. Ini masih 720p. Dan yang terakhir tentunya ini daya tahan baterainya bukan yang hebat-hebat banget. Ini bukan buat kalian yang mau browsing di mana-mana gitu ya tanpa nyolok ke listrik. Sebaiknya sih memang ini dekat-dekat dengan colokan listrik. Walaupun 4 jam masih lumayan lah sebetulnya ya. Kayak ngetik artikel 1 dapat lah ya, apa 2 bahkan. Lanjut, dari sisi poin menariknya. Ya, pertama dia sudah pakai prosesor Intel Core i9 14900HX yang super kencang. Lalu performanya ini udah mirip banget dengan PC desktop. Ini udah mirip banget dengan PC desktop ya. Dia udah punya 24 core, 32 thread, jadi nyaman banget digunakan untuk multitasking dalam satu waktu yang bersamaan. Seperti misalnya gaming sambil melakukan live streaming ya, bisa, nggak ada masalah di sini. Mau dipakai untuk main game atau content creation, semuanya itu bisa dilibas dengan mudah. Kemudian GPU-nya udah pakai RTX 4070. Ini laptop yang kencang banget di sini ya. Maksimum TDP-nya tuh up to 140 watt. Ini beneran full performance jadinya. Lalu dia punya slot SSD M.2 tambahan. Jadi ini juga bisa buat nambahin kapasitas, dan menariknya lagi bisa juga dipakai untuk konfigurasi RAID 0. Ini akan membuat kecepatan SSD-nya jadi 2 kali lipat lebih kencang. Tentunya dengan memasang SSD yang kurang lebih serupa di slot yang kedua tadi ya. Lanjut, layarnya ini juga punya resolusi yang mantap ya, WQXGA dengan refresh rate 240Hz dan color gamutnya 100% DCI-P3 kurang lebih. Cocok untuk gaming maupun content creation. Nonton, wah nggak ada masalah. Enak di sini. Konektor juga sangat lengkap di sini. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E, future proof. Garansinya juga udah sampai 3 tahun. Jadi ya pertanyaannya, laptop yang satu ini untuk siapa? Ya, yang jelas untuk para gamer yang hardcore ya bisa. Mau gamer e-sports bisa, mau main game AAA, tapi butuh perangkat gaming yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Ini cocok banget. Terutama kalau maunya bisa dibawa kemana-mana, tapi performance-nya harus mentok. Nah, ini cocok banget nih. Untuk content creator kelas atas, kelas profesional, mau editing foto dan video, atau mau mungkin desain 2D atau bahkan 3D atau CAD ya, ini nggak ada masalah. Ini kenceng banget. Atau mungkin butuh laptop untuk programming, pakai yang satu ini juga jelas bisa. Tentunya selama memang ya spesifikasinya sesuai buat programnya ya. Nah, pokoknya kalau memang yang sedang kalian butuhkan adalah sebuah laptop high performance yang serba bisa dan super kencang, Acer Predator Helios Neo 16 ini cukup layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, jaga Dewi TV.